24. والصلاة والسلام على سيدنا وشفينا
24 ini 24 ini yang 10 daripada ahli hikmah, ahli hikmah, orang hikmah diberikan oleh Allah. Al-hikmah pelajaran yang sangat luar biasa. Ini kalau boleh bicara hikmah, hebat ya, walaupun dia hikmah kepada dia hebat. Orang kalau tidak hikmah, ya, maka orang ini tidak diberikan kebaikan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada orang yang memang hidupnya penuh dengan segala hikmah, ya, tangannya penuh hikmah, kakinya penuh hikmah, mulutnya semuanya dipenuhi oleh Allah dengan hikmah, sehingga hidupnya enggak sembarangan, ya, pandangannya lebih jauh. Itu orang-orang yang minat agama yang Rasulullah perintahkan kita, ya, khalifil hukama, jalis ulama, khalifil hukama. Duduk sama orang alim, juga bergabung sama orang-orang yang ahli. Nanti kita dapat pelajaran di situ, ya, pelajaran ya, seperti Imam Luqman Hakim, gitu kan, bisa memberikan nasihat lewat perbuatan yang dia kerjain itu mengandung hikmah. Makanya dikatakan al-hikmah ghalatul mu'min. Ya, banyak yang enggak ada. Sampai orang yang hikmah di situ ada pelajaran, ya, ada ilmu yang bisa dipetik oleh orang yang melihat. Nah, ini ahli hikmah memberikan nasihat, ya. Al-masyarakat dirogina ay agamahu arba'atu, bahwasanya nilai syiar keimanan. Jadi iman ini juga bisa syiar. Kita kan suka begitu kan, hadirilah dan syiar dan syiarkanlah, kan begitu kan? Pengertian syiarin apa? Hadirilah, syiarkanlah, pamflet-pamflet, ini kan? Ya, Facebook masuk, semuanya itu kata-kata syiarkanlah dan itu pakai banjirilah, syiarilah, banjirilah, kalimat tidak siap ya. Nah, kalau udah kata-kata syiarkanlah, berarti itu harus benar-benar sebelum-sebelumnya, makanya spanduk dipasang atau spanduk dipasang itu nilai syiar apa? Maulid belum dilaksanakan seminggu, wow, spanduk, pamflet, uang sekarang dipakai grup WA, minta paling-paling, wah, hadirilah, peringatan maulid, wah, mulai. Ya, syiarkanlah, itu baru di luarnya, di dalamnya, ya, kumpul jamaah banyak kayak diundang, handai sholat, family, keluarga, tetangga, jamaah, ya, dari masjid ke masjid diundang semuanya, kumpul jadi satu, masjid penuh. Belum syiar lagi, baca apaan? Sejarah maulid, Al-Ghazali, Ibnu dan lainnya. Nilai syiar, Masya Allah, di dalam itulah syiar. Nah, syiar penting sebab kita ini biar kelihatan. Maulid sepi-sepi bentuk pintu, ingat. Maulid nggak pakai speaker, sepi banget. Syiar kan? Ada syiar pakai perlu speaker, sound system yang bergede sewa yang suaranya besar, sehingga ada tetangga yang jauh aja dari dengar Masya Allah, syiar lagi, mau syiar lagi, maulid pakai kebuli, mau berapa nampak, berapa tinggi, nilai syiar semuanya. Kalau pakai lontong ruangan main pasir, kurang. Habis ngambek Nah, inilah nilai syiar. Jadi kita ini perlu syiar. Nah, iman yang ada ini juga harus ada syiarnya. Jangan aku beriman tapi nggak ada syiarnya. Iman intimah tidak punya ngampuni al-iman bila mana syiarnya?
takwa kalau kita masukkan di dalam ketaatan yuradu bihi al-ikhlas. Takwa bila mana kita kaitkan di dalam ibadah, itu yang diinginkan adalah al-ikhlas. Pas banget nih masjid. Masjid al-ikhlas. Ini nih kita penting kita buka nih. Fitoati yuradu bihi al-ikhlas. Di dalam taat ada takwa. Jangan kita anggap yang kita boleh kerjain itu ketakwaan, belum tentu. Sebab ada orang sedekah belum tentu takwa di dalamnya. Ada orang sembahyang belum tentu takwa. Kita nganggapnya takwa itu belum tentu. Karena kata Imam Nawawi, yang dimaksud di dalam ketaatan, takwa di dalam taat itu adalah al-ikhlas. Ya Allah, enggak sembarangan, pantas. La yanfa'u malun wala banun yawma la yanfa'u malun illa man atallaha bi qalbin qalbin salim. Berarti orang ibadah belum tentu takwa, karena ada orang ibadah. Orang munafik ibadah kan? Ibadah. Tapi kan yura'unan nas. Kalau udah sembahyang pengennya ditontonin. Allahu Akbar. Pakaiannya tasannuh, dibikin gaya supaya orang ngeliatin. Pakai kainnya pengen dilihat, pakai bajunya pengen ditonton, bacaannya pengen didengar. Berat. Makanya ada riya, ada sum'ah, ada ujub. Sum'ahnya ada, ujubnya ada. Naik, temperatur ujubnya naik mau kagak apa? Habis temperatur ujungnya bisa naik. Gak ada suara yang begini. Cuman ambil doang. Kan begitu, merasa bangga. Khusyuk. Wah, fitnah yuradu bihi al-ikhlas. Ini penting banget nih, ya Allah. Kita selama ini menganggap kita ibadah, kita takwa Allah di situ, padahal belum tentu takwa Allah. Baru sekedar ngerjain Allahu Akbar. Berapa banyak yang orang sembahyangnya udah takwa Allah, belum tentu. Sembahyang masih ada beberapa penyakit batin. Ya Allah, sedekah kelihatannya takwa Allah, sedekahnya tak punya tujuan lain. Benar-benar takwa Allah nggak sembarangan, benar-benar steril kalau begitu. Amal ini memang harus bersih banget yang Allah pengen terima. Ya nggak boleh ada. Sedekah pengen dilihatin, belum ada yang datang, ada mau dipotong. Pengen diambil dulu, kalau dia datang sebutin amin. Pengen didengar sebutan nama Allah Akbar. Kata Imam Nawawi, hati-hati bahwa fitrah yuwahu bi'ikhlas. Ya Allah inginkan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin. Silahkan ibadah tapi pakai syarat mukhlishin. Ikhlas memang bersih, makanya pakai kalimatnya ikhlas. Tidak ada sedikit pun kotoran-kotoran ya Allah. Makanya kita istighfar dulu. Istighfar lagi habis sembahyang istighfar, habis taat istighfar. Kenapa habis taat kita istighfar? Karena di dalamnya kita tidak tahu. Ada ujub kita masuk, ya. Ada sum'ah kita masuk, riya kita masuk, tasannuh kita
Ada kerjaan kita, aduh banyak banget pengen di negeri orang. Buang itu semuanya. Ya, itu untuk di dalam takwa. Masya Allah. Makanya inilah manfaatnya kita sama-sama muzakarah ahli begini untuk ngerapiin ibadah Maka tujuannya tadi buat apaan? Buat ngerapiin ibadah kita udah ibadah, tapi kan belum rapi. Banyak masih kekurangan kita. Ya Allah. Wa fil ma'siyati yuradu bihi at-tarku wal hadar. Sedangkan di dalam maksiat, apa itu nilai takwa yang dituntut di dalam kemaksiatan? At-tarku, jangan sekali-kali ngerjain. Kuat. Ya. Wal hadar, hati-hati. Hidup kita ada nafsu, ada setan yang bakal merusak kita. Disitulah gangguan. Kalau dia ada, kita tahan, kita kuat, maka berhasillah kita masuk dalam ayat Al-Quran. Ya. Fa'amma man khafa maqama rabbih wa naha nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya ma'wa. Oh. Begitu. Ya. Dulu kan ada seorang ulama Harun Ar-Rasyid ya. Harun Ar-Rasyid, maka pada kebingungan dia sumpah bahwa dia ini min ahlil jannah. Siapa yang bisa mastiin? Ulama-ulama kebingungan. Siapa yang bisa mastiin? Ya, min ahlil jannah. Riwayat Ibnu Sam'ah. Inti ya. Niat maksiat itu tadi. Enggak. Inti bisa tahan diri dari maksiat? Bisa. Kalau inti bisa, maka inti min ahlil jannah. Wa ayat fa'amma man khafa maqama rabbi wa naha nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya ma'wa. Tahan hawa nafsu, jangan ikuti hawa nafsu, jauhi itu semuanya. Taat kepada Allah. Udah ini wajib min ahlil jannah. Karena berjuang berarti berjuang melawan nafsu. Hindari, jangan hampir maksiat. Maksiat apaan? Jadi kita tahu maksiat cuma melakukan apa? Judi kita tahu. Judi apa lagi? Judi, mabuk, apa lagi? Ya, bohong, itu banyak. Padahal yang lain maksiat banyak. Ketika perintah tadi dikerjain namanya maksiat. Sembahyang lagi kerjain maksiat. Ramadan ditinggalin maksiat. Birrul walidain ditinggalin maksiat. Maksiat banyak banget. Tapi cuma yang gede-gede doang kan. Gitu doang kan. Yang lainnya nggak mabuk sih, benar itu nggak mabuk, nggak judi, nggak sembahyang juga, nggak sembahyang, itu maksiat semuanya. Nah, tapi dianggap mereka nggak bermaksiat karena ini nggak mabuk, ini nggak main perempuan, ini nggak judi. Nah inilah kadang-kadang salah mengartikan, menganggap kemaksiatan cuma itu aja tuh. Padahal kita nggak ngaji maksiat. Maksiat nggak ngaji maksiat. Nah, kenapa maksiat? Karena kalau ilmi betul Nabi yang nyuruh. Perintah Nabi wajib nggak kita ikutin? Wajib. Ikutin. Mayutillah Rasul. Siapa yang taat sama Allah dan Rasul, berarti kan kudu ikutin juga Nabi Muhammad. Nah, ngaji perintah Allah, perintah Nabi kerjain, berarti kita taat. Melawan berarti kita maksiat. Maksiat. Ya, kelas. Ya, gimana kelasnya? Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah. Wadilah kata Imam Nawawi, yang dimaksud dengan ketakwaan adalah muhafadzah adab syariah, menjaga etika di dalam beragama, adab di dalam beragama. Ya Allah, kan agama ini punya adab. Agama ini punya adab. Kita jaga tuh adab syariah yang diajari Nabi Muhammad, itu juga udah nilai takwa. Banyak adab-adabnya
memang ya kita di dalam bergaul, di dalam bersyariat punya adab. Oh, Masya Allah, semuanya pakai adab. Zakat ada adabnya, sholat ada adabnya. Yang kita pikir tidak punya adab, adab itu dituntut di dalam agama. Kita tahu sembahyang tapi pakai adabnya. Tahu zakatnya zakat tapi pakai adabnya. Puasa pakai adabnya. Adabnya itu yang penting kita harus tahu muhafadzah. Kalau muhafadzah berarti kita kudu benar-benar itu serius. Di mana muhafadzah puasa, haji, umrah ada adabnya? Ada. Ya. Banyak itu semua. Buka kitab Ihya Imam Ghazali, buka kitab-kitab Imam Nawawi, itu akan kita buka, diajarin kita adab-adab di dalam beribadah, Masya Allah. Itu nilai takwa juga. Kalau begitu takwa ini benar-benar rapi, luar dalam. Ya Allah, kita kalau pas begini aja nih, benar kita buka semua nih. Loh, panjang banget. Berarti takwa itu menyeluruh. Kalau begitu mulut kudu bersih, mulut kudu santun, telinga juga. Wah, tidak banget. Ya, tidak sembarangan. Wa qila huwa al-iqtida' bin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan wa fi'lan. Ada lagi yang menyatakan wa qila huwa al-iqtida', yang dimaksud takwa adalah ikut, menjadi makmum. So, al-iqtida', qudwah, makanya qudwah. Ya. Ngikut siapa? Bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikutin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qaulan wa fi'lan. Ketika berkata, ketika berbuat adalah qaulun Nabi. Ketika berbuat adalah fi'lun Nabi. Masya Allah. Harus kita buka. Makanya ada maulid Nabi Muhammad, ya untung. Salah satu untungnya apa? Dibukain kisah mengenai Rasulullah. Siapa Nabi Muhammad? Bukain oleh Nabi Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Nabi tidak pernah ngomong, Nabi tidak pernah berbuat kecuali kebaikan. Bagaimana baiknya Nabi Muhammad? Anak-anak kecil Rasulullah salam duluan, assalamualaikum. Rasulullah saya anak-anak yatim, si miskin Rasulullah jenguk, orang yang sakit Rasulullah doain, Rasulullah datangin ke rumahnya. Itulah namanya akhlak Nabi, iqtida' bin Nabi. Dan kita suka baca doanya itu waktu lagi rakit. Warzuqna ramadan mutaba'ati lahu zahiran wa batinan. Ini itu nilai bacaan. Iya, kita bacanya sudah pada hafal. Mengikutnya udah gimana? Betul. Ngikut tadi kata bukan lagi. Warzuqna kamalan mutaba'ah. Ya Allah, berikan kepada kami rezeki apaan? Kamalan mutaba'ah, sempurna, full ikutin Nabi Muhammad. Kamalan mutaba'ah. Zahiran batin. Luar dalam. Luar dalam. Enggak sembarangan. Berarti kita luar kita rapiin, dalam kita rapiin. Kita udah baca rakit tiap malam, harus berusaha untuk merapiin diri kita. Jangan ada busuk di hati kita, hasut kita, dengki kita, apapun sifat-sifat jelek luar dalam kita bersihin banget. Lalu namanya kita ingin mutaba'ah lahu zahiran. Wah, benar. Kalau kita enggak benar-benar pengen hati kita suka, kita buka hati ini. Ya Allah, pengen ikutin Nabi Muhammad, ya iqtida' bin Nabi biar dapat nilai takwa. Tetangga baik, teman-teman baik semuanya. Ya Allah, kesalahan kita saling kita maafin, kekurangan orang lebihnya, kurangnya kita maaf, kita maafin. Itulah baru orang yang pengen dapat takwa Allah. Ya, sebab kita manusia banyak lemahnya. Ya, Masya Allah, banyak dosa kita yang kita sengaja, yang kita nggak sengaja. Mudah-mudahan dengan iqtida' bin Nabi Muhammad kita
zahir kita cakep, tangan kita mau memberi, mulut kita jadi santun, pandangan kita jadi lebih terarah, pendengaran kita ya fokus untuk yang baik-baik, yang enggak baik bisa kita hindari. Subhanallah, kaki kita yang melangkah tempat yang Allah redha. Dari mana kita bisa begitu? Iktidak bin Nabi. Karena kita pengen iktidak dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam Maulid juga diungkap siapa Nabi Muhammad, Sayyidul Ihbu Tabassumu wal Mashyul Huwaina wal Nawm wal Ikfa. Nabi Muhammad adalah Sayyidul Ihbu Tabassum. Kalau ketawanya itu senyum. Wal Mashyul Huwaina. Nabi Muhammad wal Mashyul Huwaina. Jalannya Rasulullah as-sakinah wal waqar. Tenang Nabi Muhammad. Ada lagi yang menyatakan al-Huwaina, Nabi berjalan ala ta'ah, atas dasar ketaatan. Kalau udah Nabi jalan, langkah Nabi pasti ibadah. Langkahnya pasti ibadah. Berjalan silaturahmi, berjalan cari nafkah, berjalan ke masjid, berjalan datangin orang miskin, berjalan jenguk orang yang sakit. Itulah Nabi Muhammad. Dia punya. Kemudian kita bisa juga tuh begitu. Insyaallah. Jadi, ketika kita langkah kita yang kita tuju pahala semuanya. Profesor ngapain? Nanti lagi segala macam. Mau bermain lah, mau sholat. Ya Allah, langkah itu mau ke masjid kan enak tuh. Nah itulah masuk inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Ma qaddamu amal mereka dicatat, wa atharahum langkah-langkah mereka dicatat, kutuat mereka dicatat. Itulah hebatnya. Masya Allah, makanya ada di zaman Nabi ya, dia kagak mau jadinya pindah. Tadinya mau pindah, gak jadi pindah. Gara-gara ayat itu turun tuh, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Ya Rasulullah gak jadi pindah deh. Jadi lumayan jauh, tapi memang kami semakin baik. Masya Allah. Nah selanjutnya wal hayau, yang kedua nilai syiar iman. Jadi iman kita kudu ada takwanya tuh. Jadi cakep di sisi Allah. Yang kedua wal hayau. Iman itu syiar dengan malu. Itu untuk kita ibadah tapi punya malu. Apa itu malu? Wa huwa naw'ani. Malu ini dibagi dua kata Imam Nawawi. Yang pertama nafsaniyun, yaitu malu yang bersifat ya nafsani. Nafsani ini apa maksudnya? Wa huwa alladzi khalaqahu Allah taala fin nufusi kulliha. Nafsu nafsani ini adalah nafsu yang memang hayat makhluk yang sifatnya Allah jadikan pada diri siapapun. Jadi tiap-tiap manusia normal itu ada makhluk. Tapi makhluknya bukan makhluk secara iman, tapi makhluk secara kejiwaan. Mentalitasnya udah pasti makhluk. Siapapun dia. Yang penting dia bukan orang gila ya. Benar gila. Kalau orang gila, ini bicaranya normal nih. Bicara normal, kejiwaan orang itu ada sifat malu. Dicontohkan oleh Imam Nawawi, kal haya'i min kashfil aurati, seperti malu membuka aurat. Aurat itu apa? Aurat kita jelaskan. Aurat kita itu baina surah wa rukbah, di antara lutut dan sekarang dibuka. Malu enggak? Malu. Itu namanya malu, sifatnya nafsani, kejiwaan, mentalitas normal pasti malu. Tapi kalau yang udah majnun, tahu majnun? SGM. Orang dulu bilang SGM, sinting, gila, miring-miring, SGM. Orang kalau udah nggak normal, makanya muter, nggak pakai baju, malu. Tidak ada, karena udah. Sekarang banyak juga yang ngakunya normal tapi kagak normal, tapi viral, terkenal lagi. Burhani,
semua akan malu membuka aurat yang pertama. Yang kedua kata Imam Nawawi, wal jima bainan nas, wal jima bainan nas, bersetubuh ditonton orang, bersetubuh dilihatin orang. Kata-kata jima wa muqaddamati, peluk, cium, udah termasuk bunga-bunga daripada berani jima ditontonin. Secara akal sehat nggak berani. Makanya ada kamar tutup kunci segala macam untuk menghindari ayunan nas, pandangan orang. Mereka ada dipanggil. Contoh ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hanya orang gila yang bisa begitu. Orang-orang normal, apa yang mau? Itu secara nafsani. Siapapun dia, pelakunya nggak bakalan berani. Mereka akan malu. Jadi dapat semuanya itu malu di situ. Nah, terus ada lagi malu wa imani. Wa imaniun, malu yang didasari oleh dari keimanan. Siapa dia? Wa huwa ayyamna al-mu'minu min fi'lil ma'asi, yaitu seorang mukmin tidak mau melakukan maksiat. Kenapa dia tak mau? Khaufan minallah, karena ada rasa takut kepada Allah. Dia tidak berani, malu, pengen maksiat, malu, pengen melakukan ini, malu. Nah, itulah orang hebat atas dasar dari keimanan. Wah, nggak berani diambil selembar, nggak berani. Tanda tangan, dia nggak berani, jangan nih, wah, jangan merugiin. Kenapa bisa begitu? Khaufan minallah, dasarnya malu iman. Kalau nggak ada malu iman, ajar tetap. Dapat tuh ayat, dia ambil selembar-lembar nggak karuan, dia pakai dalil, pakai dalil, uang capek, uang capek, banyakkan dia, bukan uang capek ala kadar. Kalau pakai nus paru-paru bukan capek, ya, uang milot minum. Alhamdulillah, jangan sampai. Makanya biar ada imanion, ya, imanion di hati kita. Wa syukru wa wazana al muhsin. Ada lagi yang ketiga, syiar iman, yaitu syukur. Wah, pertama takwa, kedua malu, ketiga syukur. Wa wazana al muhsin, apa itu arti syukur? Yaitu memuji orang yang berbuat baik, memuji siapa aja yang berbuat baik, itu namanya syukur. Kita puji, makanya selalu kita mengucapkan alhamdulillah. Kalau sama orang kita mengucapkan jazakumullah, jazakallah khair, alhamdulillah, terima kasih. Itu namanya azana. Bidzikri ihsani, ingat kebaikannya. Fulan, masya Allah, terima kasih, jazakallah khair. Fal-abdu yashkurullah, hamba bersyukur kepada Allah. Artinya apa? Yusni alaihi bidzikri ihsani, yaitu memuji Allah dengan menyebutkan kebaikan Allah. Alladzi huwa nikmatun. Apa itu kebaikan? Alladzi huwa nikmatun, yaitu nikmat. Tapi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Jadi kita bersyukur deh pagi-pagi, ya Allah, man asbaha mu'afan, pagi-pagi kita sehat, afiat. Bersyukur sama Allah kasih nikmat, bisa hadir ke majlis taklim, bisa sembahyang subuh berjamaah, bisa zikir. Ya Allah, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, wasabru, sabar. Jadi ada 4 nih nilai syiar iman, ada 4: takwa, malu, syukur, dan sabar. Apa arti tak sabar? Wa tarku syakwa, tidak ada kata mengeluh, tidak ada kata galau. Min alamil balwa, dari derita musibah, bala yang dia dapat. Udah li ghairillah, enggak ada mengeluh dan galau ke pihak lain. Cukup deritanya ini dia sambungkan kepada Allah. Ya Rabb, anni masaniya dzurru wa anta arhamur rahimin. Ini kepada Allah. Nah, ini perlu sadar.
alami. Karena nilai sabarnya kadang-kadang enggak dikemas sama dia. Sabar sih sabar, miskin udah lama, kagak ibadah. Miskinnya udah lama, cincin ganas tumi kesian. Udah miskin tapi bayar kagak, tokat kagak, cuma sekedar setakis doang miskin. Tapi di sisi Allah inti nggak termasuk innallaha yuhibbul fuqara. Allah demen sama orang miskin, yang mana? Nggak semuanya orang miskin dicintai Allah, jangan salah. Orang miskin yang taat ibadah, sholat, tetap hatinya kepada Allah. Dia tahu ini memang pokok dan takdir Allah hanya jadi orang miskin. Mari juga kan orang miskin, mulut nafsu hidup begini, nggak nafsu hidupnya. Bukan kelarin apa? Gak sabar, miskin juga, dosa juga. Min alamin Allah Ta'ala wa yang bagi lana anna huwa bidu'ai kami madari. Oleh karena itu layaknya kita baca doa siapa? Kami madari ini adalah sahabat Nabi Muhammad. Ini hadis alladzi alamahu iyyahu sayyidina Khadr atau sayyidina Khidir. Dia diajarkan oleh Nabi Allah Khidir. Jadi kami madari dapat doa langsung dari Nabi Allah Khidir. Ketemu Nabi Khidir aja udah hebat. Iya, udah gitu dapat doa lagi. Hebat mangkong Nabi ini. Gitu ya. Nabi Khidir yang mana gitu ya tahu. Iya, cuma tahu banyak orang. Enggak tahu Nabi ini. Itu karena memang astur, ada yang tahu di mana, ada yang tahu di mana. Ya Masya Allah. Ya mudah-mudahan saya bisa ketemu Nabi ini. Itu kadang-kadang digocek banyak Ustaz kiai yang cerita begitu. Dia datang yang sopan. Tempatnya pulang. Berkasih tahu. Tadi siapa itu? Kalau sopan itu bikin dia betul. Dia berarti ngasih tahu. Belum waktunya kayak begitu tuh. Dan tahu Nabi ini guru dia ini mata pura juga sering begitu. Orang pada minum pada orang kan tidak tahu dia. Orang nggak jelas begitu ini kan. Dia pikir orang biasa ikut minum di jalan nggak tahu Nabi. Tapi ini nggak paham. Kita sering kan orang-orang biasa kita nggak bisa dekat. Kalau orang udah pakai sorban, yang begini mudah-mudah begini, pakai tapi bisa dekat intimnya. Gampang deketin. Tapi orang yang biasa yang model itu susah. Melihat begini kita anggap ya nggak ada. Nah itulah manusia, kita harus belajar husnuzon di situ. Baik amin siapa aja. Kadang-kadang husnuzon kita belum masuk ke kelas itu. Melihat orang yang kumbalan dikit aja, buru-buru angkat handphone, takut hilang lagi. Husnuzon kita gampang timbul. Tapi orang yang memang nilainya masih jauh dibanding itu. Kita karena akal kita seperti itu. Tapi kalau orang yang udah tinggi nggak seperti itu. Siapapun ambil dia udah baik semuanya. Tadi yang memberikan maaf ya. Masya Allah. Apa di sininya kan? Indah rujuhi minal ardi sufla. Dia diajarin doa ini oleh Sayyidina Khidir kapan? Ketika balik dari dunia lain. Ada dunia lain tuh. Makanya asufla di luar dunia kita. Masuk ke alam jin. Riwayat dia dibawa tuh sama jin. Sekian lama. Tapi teman-temannya itu dia lupa pas balik itu siapa yang mati. Udah cuma lama-lama ketemu. Masya Allah dibawa. Jadi jangan salah makanya ada orang dibawa jin ada nggak? Ada ngumpetin. Apa Nabi ngumpetin? Oh, jadi kita kan perlu baca-baca kan begitu doa-doanya supaya dia sampai. Kalau ini balik lagi nih, kami madari baru pagi dia ketemu, makanya riwayat yang hadis Nabi katakan kami madari ceritanya sama sama yang Nabi ceritain. Mimpi ketemu di Sasa, ketemu Dajjal, ketemu orang-orang yang serem-serem semuanya yang bakalan nanti muncul. Ketemu Dajjal masih dirantiin, pakai Dajjal nanya, dia ada belum? Dia ditanya, itu yang Nabi itu udah ada.
Artinya ini kami Madari mengalami peristiwa di luar alam. Bisa bagi ahli jinni karena jin bawa dia, dibawa bikin ia wilayah Madinah Syarifah wa huwa hadza ya doanya begini doanya ini Allahumma ghannina bima razaqtana wa'simna min haitsu nahaitana wa la tuhawwijna ila man aghnayta 'anna wahsyurna fi zumrati ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi ka'si fasqina wa min ma'asika jannibna wa ala taqwa amitna wa lil dhikri alhimna wa min warasi jannatin na'im faj'alna wa as'idna wa la tusghina ya dzal jalali wal ikram. Dibaca yang menghafalin tulisannya tulis ya, tapi pelan-pelan dibaca doa. Salah satu doa yang isinya adalah wahsyurna fi zumrati ummati sayyidina Muhammad ya Rabb